Halo, apa kabar student semua, apa kabar pelajar semua? Bertemu lagi bersama kami di Hello Edukasi. Today we are going to learn about personal identity tags. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teks jati diri. Nah, kita ketahui semua bahwa ujian sekolah atau ujian madrasah tingkat SMP akan segera tiba. Karena itu hari ini kita akan sama-sama mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks jati diri atau personal information tags. Baik, nah what is personal identity tags? Nah, mungkin ada yang tahu apa yang maksud dengan teks jati diri itu. Nah, kalau ada yang tahu, ini merupakan pelajaran kelas 7 ya. Personal identity tags merupakan a tag that describes personal information or identity, background, characteristic, and values. The tag is used in biographies, personal essay, and introduction. Nah, teks ini merupakan menjelaskan tentang informasi yang berhubungan dengan jati diri kita, misalnya identity, kemudian background maupun karakteristik dan values atau nilai-nilai. Teks ini biasanya digunakan untuk biografi ataupun personal essay dan memperkenalkan introduction. Nah, personal atau self identity text ini merupakan a form of writing that expressed an individual's personality, background, belief, and experience. Pendapat lain juga mengatakan bahwa teks ini mengekspresikan tentang individual personality, kepribadian seseorang, kemudian background, belief, and experience, pengalaman. Nah, the text helps others understand who you are. Dengan teks ini kita akan tahu siapa sebenarnya diri kita atau diri orang lain. Baik, siswa semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks jati diri. Ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama adalah personal information. Nah, personal information ini mencakup name, age, nationality, and etc. Jadi tentang nama, usia, kemudian bangsa dan sebagainya. Kemudian background biasanya terdiri dari family, education, culture. Nah, ini merupakan bagian dari background. Lalu ada personality and characteristic. Nah, berhubungan dengan interest, minat, strength and weakness, kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian belief and values, misalnya prinsip-prinsip. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan tujuan hidup. Baik, anak-anak semua, kita akan coba nih ya, kita akan coba berlatih menjawab soal-soal terkait teks jati diri. Nah, ini ada sebuah soal ya, kita coba menjawabnya bersama-sama ya. Ada sebuah teks jati diri bercerita tentang seorang gadis berusia 14 tahun. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan number 1, saya ingatkan dulu bahwa untuk menjawab soal yang berhubungan dengan teks, biasanya jika teksnya panjang, kita bacalah dulu pertanyaannya. Baik, kita baca dulu pertanyaan number 1. What can we infer about Alisa from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari Alisa berdasarkan teks? Okay. The first one is the option A. She has already published a novel. Dia telah mengeluarkan novelnya ya, telah membuat sebuah novel. Kemudian yang B, she is interested in literature and language. Dia suka dengan literatur ya, dengan sastra dan bahasa. And then yang C, she doesn't enjoy meeting new people. Or D, she prefers speaking in her native language. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kalau kita baca teks, hello, my name is Alisa and I am 14 years old. I live in Siak Sri, Indrapura, Riau, Indonesia. It's my parent and my younger brother. I love reading novel and writing short story. My dream is to become a famous author and publish my own books. Okay, this her dreams. Someday I also enjoy learning new language because I believe that communication is the key to understand different cultures.
In my free time, I usually join online writing communities to improve my skill and meet other writers from around the world. I believe that hard work and creativity are important to achieve my dreams. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, she's already published a novel. Apakah dia sudah menulis novel? Kenyataannya belum, because my dream is to become a famous author and publish my own books. Ini menunjukkan bahwa belum menulis novel, ya. Oke, jadi yang option E ini salah ya. Oke. Kemudian yang B, she is interested in literature and language. Nah, dia sangat suka, sangat tertarik dengan sastra dan bahasa. Nah, kalau kita baca benar ya, teman-teman ya, anda semua ya, bahwa si Alisa ini tertarik dengan language and literature. Kita keep dulu jawabannya. And then she doesn't enjoy meeting new people. Dia selalu merasa tidak nyaman, tidak enak gitu bertemu dengan orang lain. Nah, ini juga salah ya. Oke, and then yang di she prefers speaking in her native language. Jadi dia lebih senang berbicara dengan bahasa native-nya. Oke, ini juga salah. So the correct answer is B. She is interested in literature and language. Okay, next the question number 2. Oke, nah coba kalian semua jawab dulu ya. Pertanyaan, what is the main idea of the text? Apa yang menjadi ide pokok dari teks tersebut? Oke, Alisa want to be a musician. Oke, apakah dalam teks ini Alisa hanya ingin menjadi seorang musician? Tidak, berarti ini bukan jawaban yang benar. Oke, berarti ini bukan jawaban yang benar. Kita silang dulu. Oke. Kemudian Alisa describe her daily routine. Apakah paragraf ini hanya menjelaskan tentang daily rutinnya Alisa? Tidak juga. Berarti ini bukan menjadi jawaban. Sahabat C, Alisa share her identity, interest, and dream. Apakah di sini Alisa bercerita tentang identitasnya, identitinya, ketertarikan atau minatnya dan impiannya? Benar ya, teman-teman semua ya, benar ya. Oke. Kemudian yang di Alisa explain how to improve writing skill. Alisa menjelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Tidak. Jadi ide pokok, the main idea of the text is Alisa share her identity, interest, and dreams. Oke. Nah, gimana anda semua? Kita lanjut dengan soal yang ketiga, tetapi mohon dijawab dulu. Kita tunggu 30 detik ya. The question number 3. Which sentence show Alisa's belief about life? Oke, about life. Yang mana ya? Kalimat yang mana ini yang menunjukkan beliefnya Alisa gitu. Oke, silahkan dijawab dulu. Apakah A, B, C, or D? A, B, C, or D? Oke. Kita lihat dulu jawaban A. I live in Siak, Indonesia with my parents and my younger brother. Apakah ini hubungannya dengan belief about life? Oh, ya, jadi ini bukan jawaban yang tepat. Oke, berarti kita silang. I believe that hard work and creativity are important to achieve my dreams. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan kreativitas merupakan suatu hal yang penting untuk meraih mimpi saya. Oke, ini bisa kita keep dulu ya jawabannya ya. And then see, in my free time, I usually join online writing communities. Nah, di waktu senggangnya biasanya dia ikut bergabung di kelompok menulisnya, ya, di komunitas menulis. Nah, ini juga bukan merupakan belief, so kita kasih silang saja. And then I love reading novel and writing short stories. Nah, ini juga sebetulnya benar ya, karena dia suka membaca novel dan menulis cerita. Nah, tetapi karena pertanyaannya adalah belief, so the correct answer is B. I believe that hard work and creativity are important to achieve my dreams. Okay, next. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan number 4.
Oke, silakan Ananda jawab dulu. Why does Alisa enjoy learning new language? Nah, kita lihat tadi kata new language itu ada ini ya. I also enjoy learning new language because I believe that communication is the key to understand different culture. Okay. Why does Alisa enjoy learning new language? Because she want to travel around the world. Karena dia ingin travel around the world. Nah, ini sebetulnya benar juga, tetapi di teks apakah ada yang menyatakan bahwa travel around the world? Nah, ternyata tidak ada. Berarti ini salah. And then B, because she believe that communication help understand culture. Sebab dia yakin bahwa dengan komunikasi akan membantu kita untuk memahami berbagai budaya orang lain. Oke. I believe that he understand different culture. Okay, ini kita keep dulu ya. And then C, because he want to be a language teacher, karena dia pengen jadi guru bahasa. Benar juga, tapi tidak sesuai ya, tidak relevan. And then D, because he enjoy speaking in different accent. Okay, ini juga tidak relevan. So the correct answer is B. Why does Alisa enjoy learning new language? Because she believes that communication help understand cultures. Okay, and then the question number 5. Gimana nih? Karena semua ada semua. Semoga bisa terus mengasah kemampuannya ya. Nah, kita ke pertanyaan number 5. What lesson can we learn from Alisa's story? Nah, dari cerita Alisa ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Oke. A, writing and reading are not important. Membaca dan menulis itu tidak penting. Ini jelas salah. And then we should only focus on one skill in life. Jadi harus fokus kepada satu skill aja dalam hidup ini. Apakah itu benar? Tidak. Jadi ini juga salah. And then learning language waste of time, ya, belajar bahasa itu kadang-kadang banyak menghabiskan waktu kita ya, membuang-buang waktu saja. Ini juga salah. So creativity and hard work help us reach our dream. Oke, ini benar ya teman-teman ya. Creativity dan kerja keras itu membantu kita untuk meraih mimpi kita. So karena itu kita yuk selalu kreatif, tingkatkan kreativitas dan bekerja lebih keras, belajar lebih keras untuk meraih mimpi Ananda semua. Next, kita lanjut ke teks yang berbeda. Ya, kita ke teks kedua. Ya, kita jawab sama-sama ya. Ini bercerita tentang Gading. Ini juga merupakan teks jati diri. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita akan baca soalnya dulu ya. Baru nanti kita ke teks. Nah, ini pertanyaan saya. What can we infer about Gading perspective on identity? Nah, apa yang bisa kita simpulkan ya tentang perspektif Gading berhubungan dengan identity? Okay. Identity is only about a person name and place of birth. Okay. Identity hanyalah tentang nama dan tempat lahir saja. Apakah itu betul? Nanti kita cek di teks. And then identity is shaped by experience, values, and passion. Jadi itu merupakan bagian dari pengalaman, nilai-nilai, dan passion kita, ya, minat kita. And then C, identity is determined by the family social status. Apakah benar menentukan social status kita? Atau yang D, identity never change throughout a person's life. Jadi dia tidak pernah berganti. Nah, apakah benar? Kita cek dulu ya. Yang identity is only a person name, place of birth. My name is Gading. I believe that identity, oke, ini salah satu jawabannya, is more than just name. Jadi identitas itu bukan hanya nama saja. It's shaped by our experience, values, and the people around us. So the option A jelas salah, karena tidak hanya sekedar nama. Identity merupakan bagian dari pengalaman, values, and fashion. Oke, apakah ini betul? Ya, ini kita keep dulu ya, kita simpan dulu jawaban kita. Dan yang sih, identitas ini menentukan status sosial. Oke, apakah ada di bacaan bahwa identitas ini berhubungan dengan status sosial? Tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada ya. Oke, so ini adalah salah. And then identity never change throughout a person's life. Ini juga tidak relevan. Jadi jawaban yang benar adalah, yang bisa kita simpulkan adalah identity is shaped by experience,
values and passion. Identitas merupakan bagian dari pengalaman, nilai-nilai, dan passion kita. Baik, nah bagaimana? Sudah paham dulu? Nah, kita lanjut ya. Kita berlatih lagi dengan soal berikutnya. The question number 7. Why does Gading consider music an important part of his identity? Nah, di sini kita cari dulu kata music. Okay, music is a big part of my identity because it connects me with others who share the same passion. Okay, mengapa? Karena menurutnya connects him with others who share the same passion. Okay, kita lihat ya option A, because it help him express emotion and creativity. Okay, karena musik bisa membantunya mengekspresikan emotion and creativity. Okay, express my emotion and creativity. Okay, next. Ini kita keep dulu ya. And then because his parents force him to learn the guitar. Oke, karena orang tuanya memaksanya untuk bermain gitar, misalnya ya teman-teman ya, tidak ada jawabannya di sini. And then yang C, because music is more important than his other interests. Jadi musik itu lebih penting daripada interest yang lain, minat-minat yang lain misalnya ya. And then because he want to be a famous musician, karena dia ingin jadi musisi yang terkenal. Pertanyaannya, mengapa Gading consider music therefore part of his identity? Okay, so the correct answer is A or D. Okay, jawabannya adalah A, because it help him express emotion and creativity. Karena musik itu membantunya mengekspresikan emosi dan kreativitas. Oke, baik. Nah, kita lanjut dengan soal number 8. Ya, silakan dijawab dulu ya. Nah, ini juga menanyakan tentang main idea of the second paragraph nih. Second paragraph. Besides, I'm passionate about music. Playing the guitar allow me to express my emotion and creativity. Music is a big part of my identity because it connects me with others who share the same passion. Furthermore, I enjoy writing stories and poems as they help me explore my thoughts and feelings. Okay. What is the main idea of the second paragraph? Okay, kita lihat option A. Gading's passion for music and writing shape his identity. Sorry, ini saya tulis ya. Gading passion for music and writing shape his identity. Gading passion for music and writing shape his identity. Oke, merupakan bagian dari identitasnya. Oke, kita simpan dulu. Gading parents taught him how to play the guitar. Oke, ini bukan, ini salah ya teman-teman ya. And then Gading want to study music in college. Ingin belajar musik. Ini juga akan menjadi ide pokok ya. And then Gading only enjoy playing guitar, not writing. Dia hanya sukanya itu gitar saja, tidak menulis. Nah, jadi Gading passion for music and writing shape his identity. Jadi the correct answer is Gading passion for music and writing shape his identity. Merupakan musik dan menulis itu merupakan bentuk dari identitasnya. Oke, so nomor 8 jawabannya adalah E. Kita ke number 9. Okay, how does Gading plan to inspire others in the future? Ada kata inspire others in the future. Nah, kalau kita lihat kata inspire ini ya, teman-teman semua, Anda semua, kata inspire ini kita baca dulu ada di mana. In the future, I have to become a writer who inspire others. I want to use my experience to create stories that can touch people's hearts. Okay. Bagaimana Gading plan to inspire others in the future? Okay, yang A, by playing the guitar in concert. Dia ingin menginspirasi orang dengan bermain gitar. Apakah ini betul? Tidak ya. Oke, kita silang saja. By writing stories that touch people's heart, dengan menulis cerita, okay, and touch people's hearts, okay. By writing stories that touch people's hearts, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Or by becoming a motivational speaker, atau dia ingin melalui menjadi
motivator? Apakah di teks ada yang menceritakan bahwa Gading ingin menjadi motivator? Tidak ya, berarti ini salah. Dan number 9, by teaching honesty and hard work, dengan mengajar ya honest and hard work, dan bekerja keras. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah B, by writing stories and taught people hearts. Jadi mungkin dengan menulis cerita akan membuat orang lain lebih terkesan. Oke, baik, kita ke pertanyaan number 10. Baik Ananda semua, baik rekan-rekan semua, kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 10. Nah, kita baca dulu teksnya ya. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Silakan ditebak-tebak dulu, coba dijawab. Ini kira-kira jawabannya apa? What is Gading means ambition for the future? Nah, apa yang menjadi main ambition-nya? Ya, main ambition-nya Gading for the future. Oke, ini ada kata for the future. Oke, kita lihat teksnya bahwa ada beberapa ambisi dari Gading. Oke, yang pertama itu Gading itu sukanya adalah music. Ya, music. Playing the guitar allow me to express my emotion. Oke. Kemudian dia juga suka in the future I hope to become a writer who inspires others. Nah, jadi ada dua yang menjadi ambisi dari Gading. Oke. So what is Gading main ambition for the future? A, to be a famous guitarist. Oke, ini kita simpan dulu ya, rekan ya. And then yang B, to travel the world. Oke. To travel the world ini tidak relevan ya, tidak relevan dan ini tidak cocok untuk menjadi jawaban. And then to be a writer, oke, ini juga ini akan ada in the future I have to become a writer to inspire others. Nah, ini juga merupakan ambisi dari Gading. Then to become a teacher, no, Gading tidak ingin jadi guru, tidak ada di sini menyatakan bahwa Gading ingin menjadi guru. Nah, apakah A or C? To be a famous guitarist atau to be a writer. Nah, karena di sini ada kata for the future, ya, for the future, dan kita lihat nih, in the future, I hope to become a writer who inspire others. So, jadi jawabannya adalah jelas yang ini. What is Gading main ambition for the future? To be a writer. Oke, baik. Next, selanjutnya kita akan next the question number 11. Oke. What values did Gading learn from his parent? Ingat, ini underline nih, kata his parent. Oke. Kata his parent ini merupakan kata kunci ya. What values did Gading learn from his parent? Oke, jadi kita lihat ya, rekan semua. My parent taught me the importance of honesty and hard work. Values that I carry with me every day. Oke, jadi nilai-nilai apa ya yang bisa kita pelajari dari Gading? Yang Gading bisa pelajari dari orang tuanya? Passion and kindness. Apakah passion? Tidak ada kata-kata passion di sini, yang ada hanya honesty and hard work. Oke, ini ada ya rekan-rekan semua ya, ada honesty and work, kita simpan dulu. And then creativity and intelligence, ini juga tidak
ada ya, tidak menunjukkan, tidak ada di teks bahwa creativity and intelligence. Bravery and strength, apakah dia brave? Ini juga tidak, ini salah ya. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah B, honesty and hard work. Nah, inilah the value that getting learn from his parent, honesty and hard work. Oke, baik rekan-rekan hebat semua, Anda semua, kita lanjut ke soal number 12. Nah, soal number 12 ini silakan dijawab masing-masing, kemudian tuliskan jawaban Anda, di mana? Di kolom komentar. Oke, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, the text suggests that identity is, the text suggests that identity is A, something we can change, B, only about family background, or C, determined by our nationality, or based on our experience and choices. Okay. Apakah something we can change, only about family background, determined by our nationality, or based on our experience and choice? Nah, jangan lupa dijawab pertanyaannya. Ketik di kolom komentar. Jawabannya apakah E, B, C, or D. Oke, sudah 11 soal yang kita bahas bersama dan satu soal untuk Ananda dan rekan-rekan semua jawab ya. Dan jangan lupa ketik di kolom komentar. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini tentang personal information tag atau teks jati diri. Nah, bagi rekan-rekan yang mempersiapkan untuk ujian sekolah atau ujian semester tingkat SMP, wajib untuk menguasai materi ini. Demikian, kita jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya, untuk video-video berikutnya, ditunggu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.